Dia bilang, Kiai, saya Kiai lebih senang ditaruh di neraka dalam keadaan taat. Hidup saya taat, Allah kembalikan saya ke neraka, saya nggak apa-apa. Daripada Allah masukkan saya ke dalam surga, sementara hidup saya bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Saya bayangin hidup di dunia penuh gelimang dosa dan maksiat. Andai seperti itu, kemudian saya dimasukkan ke dalam surga dengan muka seperti apa saya menghadap Allah Ta'ala. Kiainya merunduk, belajar ikhlas. Dia bilang, bener nak, bener banget. Habis selesai ngobrol-ngobrol, tadi nih, ahli ibadah tadi nih jalan. Saat dia jalan, kiainya lihat lauhil mahfud dia berubah min ahli firdausul a'la. Isi lauhil mahfud biarkan tetap jadi rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah sok-sokan pengen tahu. Saya ntar ahli surga apa ahli neraka ya? Udah gak usah sok-sokan pengen tahu, biarin aja. Tugas kita ibadah kepada Allah. Tugas kita cinta sama Allah. Tugas kita mendekat sama Allah. Tugas kita taat sama Allah. Tugas kita hormat sama Allah. Tugas kita syukur sama Allah. Itu tugas kita. Dan saya yakin ketika seseorang menjalankan tugasnya, Allah pasti akan juga melaksanakan apa yang menjadi rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian, kamu kalau cinta Allah pasti bakalan cinta. Dan kalau udah Allah cinta, Allah tahu apa yang harus dia lakukan kepada hamba-hambanya yang dia cinta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi sekali lagi, isinya lauhil mahfud itu adalah buku catatan kehidupanmu yang seharusnya enggak bikin kamu kepikiran dengan sangat melebihi kepikiran kamu terhadap ketaatan yang harus kamu lakukan. Kita jalanin tugas aja. Biarkan Allah melaksanakan apa yang telah Ia tuliskan sebagai nasib kehidupan kita dengan penuh rahman rahim kepada kita sekalian. Dah gitu aja. Gitu kan? Sebab isinya lauhil mahfud seperti mana yang tadi saya sampaikan, dapat berubah-ubah sebab lauhil mahfud itu adalah makhluk. Jadi kamu gak usah kepikiran gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasibnya begini gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasib saya begitu gimana ya? Dan gak usah. Tugasmu aja nih kamu pikirin. Gak usah pusing-pusing. Nanti 5 tahun yang akan datang siapa ya presiden yang akan terpilih? Nah ngapain? Kamu pusingin dari sekarang. Dan gak usah. Yang terjadi kemarin aja kita gak usah pusingin. Betul gak? Bisnya kesel ustazah. Katanya emak-emak Tanah Abang nih. Bu, ingat, siapapun presidennya yang ngasih kita rezeki namanya Allah. Ingat, yang ngatur nasib kita namanya Allah. Ingat, yang ngasih sehat, ngasih sakit namanya Ingat, pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah. Yang ngasih kita hidup, yang menentukan kapan kita mati, namanya Allah.
nggak pernah berubah dari sejak presidennya siapa juga. Betul? Ibu-ibu sekalian, ingat, dari mulai zaman kapan tahu juga, kita mah tetap aja. Emang kalau presidennya ganti, sholat kamu ganti? Dari dulu juga kayak begini. Emang ada yang kalau presidennya ganti, saya nggak pakai jilbab dah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada urusan ibu-ibu sekalian. Kita jalanin taat. Bismillah. Tapi ustazah nanti harga-harga naik. Ya nggak apa-apa naik. Yang penting kita sanggup beli. Betul gak? Enak nggak saya mikirnya? Enak. Mau siapa presidennya juga tetap aja Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita mau ikutnya sama Nabi Muhammad aja dah. Dunia akhirat, ya kan ya? Nah, udah gak terlalu banyak ngaruh kok. Bismillah, kita terus doakan. Semoga Indonesia diberi kedamaian. Semoga Indonesia senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak-anak kita dijauhkan dari segala bencana. Semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari segala dosa-dosa. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan kita dari bahaya narkoba, minuman keras, perzinaan, perjudian, riba, dan apapun aja dari dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk murka kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dah itu Lauhul Mahfuz. Nah, sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Ketika baca ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu kapan wahai Rasul? Nabi bilang, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Perubahannya Lauhil Mahfuz tuh bisa banyak, berganti-ganti. Sepanjang tahun tuh bisa kapan-kapan ganti aja. Isinya Lauhil Mahfuz. Makanya kata Nabi Muhammad, la yarudul qada illa doa. Nggak ada yang bisa ngerusak, ganti ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz selain doa. Jadi setiap kali kita doa bisa berganti tuh isinya Lauhil Mahfuz. Kemudian lagi kamu sedekah bisa ganti isinya Lauhil Mahfuz. Gampang ganti-gantinya teman-teman sekalian. Ada satu orang, Nabi Allah Dawud alaihi salam, ada di majelis kayak begini nih, nabi-nabinya Allah itu udah pasti mukasyif. Ya, nabi-nabinya Allah semuanya mukasyifun. Semuanya bisa lihat apa yang nggak bisa dilihat sama manusia pada umumnya. Para nabi itu semua mukasyifun. Nah, di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud ngelihat ada malaikat Israel duduk di situ, duduk di majelis, ngeliatin seorang pemuda. Habisnya selesai, Nabi Dawud samperin malaikat Israel. Habis bingung manggilnya, coba apa coba? Malai. Nggak enak banget ya. Kamu tadi ngeliatin pemuda itu mulu kenapa? Kata malaikat Israel, itu umur masih muda tapi sisa 3 hari lagi aja. Hidupnya hanya tinggal 3 hari lagi aja. Oh, udah tuh. Dapat 3 minggu. Nabi Allah Dawud ngelihat pemuda itu masih hidup. Itu apa? Salah apa gimana tuh ya? Malaikat Israel disuap apa gimana nih? Akhirnya ditanya sama
Malaikat sama Nabi Allah Daud pas ketemu Israel. Kemarin kamu bilang pemuda itu tuh umurnya cuma hari. Kok saya ketemu lagi 3 minggu dia masih hidup? Apa salah apa gimana nih? Kata malaikat Israel, nggak salah. Cuman sepulang dari majelismu itu dia datang pada bibinya yang udah putus hubungan silaturahmi dengannya. Dia sambung lagi, dia sedekahin, dia minta maaf, dia berjanji untuk selalu menyambung hubungan sama bibinya ini. Allah ridho sama apa yang dikerjakan. Allah gantikan gantinya 3 hari. Allah hapus nih lauhil mahfud. 3 hari itu jadi 30 tahun. Panjang bener. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa ganti-ganti tuh lauhil mahfud tuh. Yang bisa ngegantiin lauhil mahfud macam-macam. Bisa sedekah kayak yang tadi saya sampaikan. Bisa nyambung silaturahmi, ya kan? Bisa doa, bisa juga. Sebab doanya orang lain tuh seringkali lebih mustajab. Karena nggak egois kan. Kalau doain diri sendiri kan banyak egoisnya kan. Gitu. Nah itu jadi banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa merubah isinya lauhil mahfud. Nah Nabi Muhammad cerita di antara waktu di mana Allah paling banyak merevisi lauhil mahfud, katanya Nabi Muhammad, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Ini banyak terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ya kita manfaatin juga. Kita manfaatin juga. Perubahan-perubahan mudah-mudahan baik. Allah rubahkan apa yang tertulis di lauhul mahfuz.